warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita berada di kelompok 12. Di sini kita akan mempresentasikan materi dari terkait mata kuliah Big Data yang berjudulnya Arsitektur Evolusi dan Analitika pada Stream Processing Big Data. Kebetulan perkenalkan nama saya Bima Resaka, NPM 186. Lanjut, teman saya ada Muhammad Zidan Febrian, NPM 182. Selanjutnya ada teman saya Radul Kusuma, NPM 197. Sofian Sauri, NPM 207. Lalu ada Syaifat Rokman, NPM 231, yang kali ini sedang berhalangan hadir. Oke. Pembacaan materi selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang definisi dari stream processing, yaitu adalah arsitektur komputasi terdistribusi yang memproses aliran data kontinu atau unbounded dengan latensi minimal menggunakan mekanisme windowing dan stage management untuk menjamin akurasi data atau exactly once. Meskipun terjadi kegagalan sistem atau keterlambatan, kedatangan data out of order event. Nah, selanjutnya itu tuh ada deep dive Apache Flink, yang dimana karakteristik utamanya itu tuh platform sumber terbuka untuk memprosesan data dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan toleransi kesalahan yang kuat. Keunggulannya, yang pertama, dia performanya tinggi, menggunakan arsitektur berbasis memori untuk memprosesan cepat. Yang kedua, skalabilitas, yang dimana menangani volume data besar dengan penyesuaian sumber daya secara dinamis. Dan yang ketiga, itu kemudahan pemrograman, yang dimana mendukung API intuitif dalam bahasa Java dan Scale. Nah, selanjutnya, itu ada generasi stream processing, yang dimana yang pertama itu ada generasi pertama nih, ada di 2000 sampai ke 2010, yang berfokus pada scale up, query rasional, continue, dan penggunaan memori utama yang terbatas. Contohnya ada Aurora, Stream, dan Esper. Generasi kedua itu ada dari 2011 sampai ke 2023, yang berfokus pada scale out atau distribusi, model pengeroman UDF atau User Defined Function, dan penanganan data out of order. Contohnya seperti Storm, Spark Streaming, atau dan Flink. Generasi ketiga itu dari masa depan hingga ke 2020 sekian ke depannya, yang dimana dia itu berpengaruh pada aplikasi serverless, integrasi dengan arsitektur edge computing, dan dukungan SQL penuh, atau contohnya itu seperti Materialize dan Racing Wave. Selanjutnya, ada manajemen data out of order. Nah, tantangan utama dari sistem stream adalah data yang sampai tidak berurutan atau disordered karena latensi jaringan atau sumber yang berbeda. Yang ada di sini itu ada tiga macamnya. Yang pertama itu ada event time versus processing time, yang dimana dia itu membedakan kapan kejadian terjadi di sumber versus kapan data diproses oleh sistem. Terus yang kedua itu ada watermarking, yang dimana mekanisme untuk melacak progres waktu dan menentukan kapan sebuah jendela atau window data harus ditutup dan dihitung. Dan yang terakhir itu ada strategi penanganan yang menggunakan SLAC atau masa tenggang, heartbeats atau sinyal progres, atau punch situation atau metadata dalam aliran data. Selanjutnya di sini ada state management atau manajemen status, yang dimana sistem modern harus bersifat stateful, mampu mengingat data sebelumnya untuk perhitungan agregat atau pola.
Di sini ada satu penyimpanan yang berisi in memory, yaitu status disimpan di RAM untuk akses cepat. Ada out of core yang menggunakan embedded sys database seperti RocksDB untuk status yang lebih besar dari RAM. Dan yang ketiga ada remote yang memisahkan komputasi dari status menggunakan database eksternal, contohnya Millwheel dengan Bigtable. Selanjutnya ada skala yaitu status dipartisi berdasarkan kunci atau key agar bisa diproses secara paralel di banyak node. Di sini ada toleransi kesalahan atau exactly once semantik, kemampuan sistem untuk pulih dari kegagalan tanpa kehilangan data atau hasil ganda. Di sini ada processing semantik, ada dua yaitu at least once, menjamin data diproses tapi mungkin ada duplikasi. Dan yang kedua ada exactly once, menjamin status akhir sistem mencerminkan pemrosesan setiap data tepat satu kali. Selanjutnya ada mekanisme snapshot, yaitu menggunakan algoritma seperti chain di Lamport untuk mengambil salinan status sistem secara asinkron tanpa menghentikan aliran data. Selanjutnya ada load management atau elastisitas, menangani lonjakan data mendadak agar sistem tidak tumbang. Di sini ada tiga, yaitu back pressure, yang artinya teknik di mana operator yang kewalahan memberi sinyal ke hulu atau upstream untuk memperlambat pengiriman data. Yang kedua ada load shedding, yaitu menghapus data secara selektif jika latensi terlalu tinggi, mengutamakan kecepatan daripada akurasi sempurna. Dan yang ketiga ada elastisitas, kemampuan sistem untuk menambah atau mengurangi sumber daya secara otomatis berdasarkan beban kerja. Selanjutnya ada analitik lanjut atau time series forecasting, yaitu penerapan algoritma untuk memprediksi nilai masa depan dari aliran data kontinu. Di sini ada tiga, yaitu metode statistik, yaitu ARIMA atau SARIMA, cocok untuk prediksi jangka pendek karena ringan secara komputasi. Yang kedua ada deep learning atau LSTM dan CNN, mulai mendominasi karena mampu menangkap pola temporal dan spasial yang kompleks. Dan yang ketiga ada hibrida, melakukan metode statistik dengan RNN seringkali memberikan hasil akurasi terbaik dalam kompetisi besar, seperti M4. Oke, selanjutnya ada deret waktu 2 di mana untuk deteksi anomali. Nah, di sini ada 3 itu ini ada poin atau titik tunggal, struktural atau tergantung dan ada terakhir ada kolektif di mana ada pola kelompok. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan class imbalance. Anomali sangat jarang dibandingkan data normal sehingga membutuhkan metrik evaluasi serta F-score atau ROC dibandingkan akurasi murni. Yang terakhir adalah algoritma populer di mana OT converge-nya atau AI-nya dimensi dan deteksi pola nonlinear. Selanjutnya ada kasus pengguna dan implementasi di mana untuk e-commerce kita merekomendasikan produk personal secara real time berdasarkan aktivitas dan klik pengguna. Lalu ada pada keamanan dan untuk pemantauan kondisi pasien di rumah sakit atau pelacakan logistik armada secara real time. Lalu selanjutnya kesimpulan dan roadmap masa depan. Untuk kesimpulannya di sini APC Flink menawarkan solusi fleksibel untuk pemrosesan streaming yang meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan bisnis. Lalu untuk masa depan Flinknya ini fokus pada optimasi kinerja, integrasi ekosistem big data yang lebih luas dan dukungan cloud yang selanjutnya ada riset lanjutnya untuk pengembangan metode ajaran online pada aliran data kontinu. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk jurnalnya. Oke, terima kasih. Untuk jurnal mungkin kita bisa bahas di sini kita sudah buat di sini judulnya yaitu analisis sentimen berdasarkan aplikasi dana menggunakan TF, IDF, dan logistik regression dalam kerangka big data. Yang pertama kalau misalkan kita bisa bicara review, jadi dari abstrak itu pertumbuhan layanan digital seperti aplikasi dompet digital dana menghasilkan volume ulasan pengguna yang besar. Karena dana itu kan di Indonesia sekarang udah populer, jadi merancang alur knowledge discovery in database KDD yang
lengkap untuk menganalisa opini publik berdasarkan bahasa Indonesia. Teknologi yang digunakan meliputi tahap processing teks transformasi filter menggunakan TF-IDF, di diagram 1-2, dan pemodelan klasifikasi sentimen menggunakan logistic regression di dalam pipeline untuk mencegah model yang dihasilkan menunjukkan performa yang sangat stabil dan Anda dengan nilai F1 skor makro sebesar 0,918 dan akurasi 0,924 pada data uji. Analisis diagnostik melalui koefisien model mengidentifikasikan bahwa pendorongan utama sentimen negatif terkait dengan isu operasional seperti saldo hilang, kegagalan login, serta kode OTP dan upgrade premium. Penelitian ini juga memberikan kontribusi perspektif berupa prioritas tindakan teknis seperti implementasi data, idempotensi transaksi, dan fallback OTP. Untuk membuktikan aspek velocity dalam big data, dilakukan simulasi microbatch berbasis timelapse yang menunjukkan latensi pemrosesan rendah rata-rata 0,11 detik serta mekanisme alert otomatis ketika proporsi keluhan melebihi ambang batas tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknik NLP dan kerangka analisis big data mampu mengubah data teks tidak terstruktur menjadi wawasan operasional yang tepat guna bagi pengembangan aplikasi. Ya, kita langsung ke bahas metodenya aja. Di sini pakai KDD, SDLC. Lalu di sini kita bisa lihat dari mulai planning, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, selection, processing, transformasi, data mining, evaluation model valid. Ketika model valid berarti selesai. Kita langsung ke hasil pengumpulan datanya. Data ulasan pengguna dikumpulkan dari platform Kaggle yang bersumber dari Google Play Store. Untuk aplikasi Dana sebanyak 50.000 entry data diperoleh dan disiapkan dalam format CSV. Data ini mencakup atribut-atribut penting seperti konten ulasan, rating, dan stempel waktu. Data ini dirancang untuk memberikan volume dan variasi yang cukup guna melatih model klasifikasi sentimen serta menguji aspek velocity pada data. Kita bisa lihat di sini ada bagian skor. Di sini ada Asia itu skornya 5, kontennya bagus, sentimennya dia positif. Misalkan Rusman skornya 2, Dana memang keren mantap positif. Tahu Sadega skornya 1, saya mengajukan upgrade Dana premium karena KTP saya buram jadi nggak bisa verifikasi negatif. Ini ada beberapa banyak lagi. Untuk analisis data, tahap analisis yang dilakukan untuk memahami struktur dan deskripsi awal dataset berdasarkan perkiraan ditemukan bahwa dataset memiliki sebaran rating yang cenderung ekstrim pada angka 1 dan 5. Analisis awal ini mengidentikan fluktuasi volume ulasan harian yang berkaitan dengan isu-isu operasional. Rating 1 dengan jumlah ulasan 12.279 dengan persentase 24,56. Kita bisa lihat bahwa untuk rating 5 itu jumlah ulasannya 29.053 dengan persentasenya 58,10. Ini bisa dinyatakan sangat cukup baik ya untuk rating 5 sudah memeluk setengah dari persentase. Processing data, kita di sini pakai seleksi data, pemeriksaan data, transformasi, sama FIDF. Untuk data miningnya, data mining berfokus pada klarifikasi sentimen menggunakan algoritma logistic regression. Disusun sebuah pipeline sistematis menggunakan parameter class weights atau balance. Diterapkan untuk menangani ketidakseimbangan distribusi antara ulasan positif dan negatif. Kita bisa lihat di split dengan proporsi 80-20
kemudian memastikan validasi model yang objektif. Kita bisa lihat dari tabel evaluation-nya, jadi negatif itu dari precision kita dapat 0,872. Ya, kita bisa lihat sih dengan F1 score yang paling tinggi ya. Jadi negatif itu 0,96, di positifnya itu 0,936. Di sini kita mendapatkan akurasinya 92,4%. Nilai cukup bagus untuk model. Jadi berdasarkan hasil evaluasi model menunjukkan sebesar ya 92,4% dengan nilai F1 score maka sebesar 0,918. Tiga nilai recall pada kelas negatif 0,943 mengindikasi bahwa model sangat efektif dalam mendeteksi keluhan. Kita bisa lihat bahwa kesimpulannya berdasarkan kerangkaian tahap analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan kerangkaian KDD yang terstruktur mampu mentransformasi ulasan mentah penggunaan aplikasi Dana. Penggunaan model logistic regression yang diintegrasikan di TF-IDF Ngram 1.2 terbukti memberikan performa yang sangat stabil, menunjukkan pencapaian sebesar 92,4% serta nilai F1 makronya sebesar 0,18. Jadi model ini menunjukkan sensitivitas yang sangat tinggi terhadap keluhan pengguna, nilai recall kelas negatif mencapai 0,943, sangat efektif, meminimalisir risiko adanya isu teknis kritis yang tindak teridentifikasi. Ini integrasi terhadap. Oke, jadi melalui analisis ini terhadap coefficient model ditemukan bahwa pendorongan utama ketidakpuasan publik berpusat pada tiga pilar utama, yakni integrasi terhadap saldo, reliabilitas, autentifikasi kode OTP, dan kelancaran proses verifikasi akun. Dan aspek velocity melalui simulasi microbatch melihat efisien komputasi dan latency rata-rata hanya 0,11 batch yang mengkonfirmasi bahwa arsitektur ini siap diimplementasikan untuk sistem dan mekanisme peringatan dini yang mungkin segitu saja dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.